Lando Norris lanjutkan tren positifnya dengan memulai paruh kedua musim 2026 dengan kemenangan di GP Belanda. Dia berhasil kunci 2 kemenangan beruntun sejak GP Hongaria yang sama-sama didapat dari pole position, meskipun sempat kecolongan setelah start dari pembalap lawan. Apabila di Hongaria, Norris harus berusaha lewati Oscar Piastri lewat strategi overcut, serta keberuntungan dengan insidennya dengan backmarker, maka kemenangan di Belanda bisa dikatakan lebih merit, dengan overtake langsung kepada Kimi Antonelli serta Lewis Hamilton. Norris sempat kecolongan dari Antonelli selepas restart, yang membuat pembalap pemimpin klasemen sementara itu bisa menikmati posisi terdepan di mayoritas jalannya race. Norris yang punya kecepatan lebih oke terlihat kesulitan untuk bisa menempel Antonelli yang terkenal sangat alot dalam pertahankan posisi serta tarik ulur pace. Berkali-kali dia coba mendekat ke Kimi, namun beberapa kali juga ia nyaris melebar ke gravel karena terlalu nge-push. Dengan balapan yang berlangsung 2 kali pit stop, McLaren punya fleksibilitas untuk berikan strategi berbeda ketimbang Antonelli, yaitu sebelum stint terakhir, Norris dibiarkan stay out lebih lama untuk menciptakan tire offset. Hasilnya adalah Norris mempunyai ban hard dengan usia 7 lap lebih segar ketimbang Antonelli di stint terakhir yang sangat krusial dalam penentuan hasil balapan. Hanya butuh tidak sampai 2 putaran bagi Norris untuk bisa pangkas gap 5 detik dari Antonelli, dan dia sudah kembali lagi menempel ketat di belakangnya. Kondisi diperparah dengan Kimi yang keluhkan tidak ada grip meskipun diberikan ban hard baru dengan begitu kesulitan saat exit tikungan lambat. Norris kemudian berhasil luncurkan manuver dari sisi luar tikungan pertama untuk salib Kimi Antonelli dan disusul dengan manuver ke Lewis Hamilton untuk rebut posisi pimpinan lomba. Pembalap 26 tahun itu langsung ngacir tak terkejar dan finish demi kunci kemenangan di GP Belanda dengan gap 11 detik dari Antonelli. Norris artinya jadi satu-satunya pembalap non-Mercedes musim ini yang bisa dapatkan 2 kemenangan dan membuatnya naik ke tempat keempat klasemen sementara. Terpaut 83 poin dari Kimi Antonelli memang rasanya agak mustahil untuk dikejar. Tapi apabila Norris bisa pertahankan performa seperti ini sampai akhir musim, maka siapa tahu juga duo Mercedes apes dan situasi bisa berubah dengan cepat. Performa kemarin membuktikan penjelasan di video kami 2 pekan yang lalu bahwa McLaren dan Norris lebih berpotensi untuk berikan perlawanan ketat kepada Mercedes daripada Ferrari di paruh kedua. Zandvoort adalah karakter sirkuit yang agak berbeda ketimbang Hongaria karena lebih menuntut manajemen baterai serta punya lebih banyak tikungan lambat yang merupakan kelemahan McLaren. Tapi MCL40 mampu melibasnya dengan performa meyakinkan sepanjang akhir pekan, terutama upgrade aero yang bekerja dan cara McLaren selesaikan masalah degradasi ban yang sempat muncul saat sprint. Memang masih jauh untuk berbicara peluang juara, tapi McLaren sudah ada di jalur serta momentum yang tepat untuk melanjutkan tren positifnya. Sementara Mercedes akhirnya bisa kunci double podium lagi setelah terakhir kali pada GP Austria dengan Antonelli finish di runner-up dan disusul George Russell di posisi ketiga. Sayangnya, capaian double podium ini didapat dengan sedikit kontroversi mengenai tim order yang dilakukan Mercedes, di mana Russell diberi instruksi untuk berikan jalan kepada Antonelli dan membuat Russell harus bertahan dari serangan Lewis Hamilton di akhir balapan. Keduanya memang berada dalam strategi pit stop berbeda karena Antonelli memutuskan masuk pit lagi saat periode virtual safety car di akhir race karena tidak nyaman dengan ban hard dan diberikan ban soft. Russell yang stay out dengan ban hard lamanya otomatis naik ke posisi kedua. Russell sebenarnya yang berinisiatif untuk kerja sama tim untuk bantu Antonelli pertahankan posisinya dari kejaran Hamilton dan amankan double podium Mercedes. Tapi maksud Russell di sini adalah dia membantu rekan setimnya itu dengan berikan bantuan overtake mode supaya mempermudah Kimi bertahan di lurusan dari Ferrari. Masalahnya adalah Antonelli sendiri bisa menjauh dari kejaran Hamilton dan dia malah mengejar balik Russell dengan perbedaan performa dari ban soft yang lebih baru. Russell sempat bingung ketika dia diberi instruksi untuk berikan jalan di tikungan pertama. Tapi pada akhirnya ia langsung turuti perintah tim supaya Kimi bisa kembali ke posisi 2. Russell juga mampu bertahan dengan baik dari kejaran Hamilton di akhir balapan dengan positioning mobilnya yang bagus untuk amankan podium ketiga. Antonelli berterima kasih dan memuji aksi Russell yang bisa bermain sebagai team player di tengah persaingan gelar juara dunia antara keduanya untuk prioritaskan kepentingan tim. Meski banyak perdebatan soal apakah tim order ini sebegitu penting atau tidak bagi Mercedes, tapi kami jauh lebih menyoroti soal keputusan Russell yang langsung menerima tim order dengan fakta bahwa dia bisa saja ambil keuntungan untuk pangkas poin dari Antonelli. Bukan keputusan yang mudah untuk diambil, tapi Russell sejak awal bahkan sudah berinisiatif
untuk prioritaskan double podium Mercedes. Dia tahu berada dalam strategi yang berbeda dan bisa bertahan dengan baik dari kejaran duo Ferrari untuk amankan podium di akhir balapan. Ferrari sendiri juga sama-sama diliputi oleh perkara tim order di GP Belanda kemarin. Tapi bedanya adalah seperti biasa, Ferrari adalah juaranya dalam mempersulit balapan mereka sendiri. Ferrari seakan-akan diajari oleh Mercedes kalau beginilah cara kerja sama tim yang benar dan eksekusi tim order yang minim drama. Lewis Hamilton dibuat kesal oleh tim yang tidak kunjung memberikan tim order saat dia yang berada dalam strategi berbeda dan dengan kondisi ban yang lebih bagus, tertahan oleh Charles Leclerc di penghujung stint keduanya. Hamilton yang kehilangan waktu meminta tim order supaya Leclerc memberikannya jalan. Tapi itu tidak dilakukan oleh tim karena pit window Leclerc yang sudah dekat, yang otomatis akan memberikan posisinya ke Hamilton. Namun sedikit drama terjadi ketika Leclerc menolak instruksi pit stop dari Ferrari, yang membuat Hamilton tertahan selama lebih dari 1 lap, dan kehilangan waktu 1,5 detik. Hamilton makin frustrasi, Ferrari semakin pusing karena instruksi pit stop Leclerc ditolak. Meski Leclerc pada akhirnya nurut untuk masuk pit, Hamilton nampak tidak puas dengan kondisi tersebut yang ia nilai membuang-buang waktunya serta peluang untuk menang. Rasa frustrasinya semakin menjadi-jadi saat melihat duo Mercedes yang bisa dengan mudah menerapkan tim order dan bisa dipatuhi langsung oleh pembalapnya. Frederick Vasseur akui ada kesalahan komunikasi karena Hamilton tidak mengetahui apa rencana sebenarnya dari Ferrari saat balapan, yang ingin menahannya selama mungkin dengan ban hard sampai finish. Sementara tim order memang tidak diberikan karena pit window Leclerc yang sudah dekat dan tim berpikir akan lebih mudah bertukar posisi ketika Leclerc masuk pit, meski pada prakteknya sempat ada drama. Ferrari tidak bisa menjelaskan situasinya kepada Hamilton saat balapan karena takut strateginya bocor di radio, yang akhirnya membuat pembalap 7 kali juara dunia itu beranggapan tim buang-buang waktu. Pada akhirnya Hamilton bisa dapatkan pit stop gratisan dari virtual safety car untuk bisa finish di depan Leclerc, meski gagal salib Russell untuk incar podium. Di belakang dua Ferrari ada Oscar Piastri di posisi 6, berbanding terbalik dengan rekan setimnya yang menang balapan. Ia lagi-lagi ketiban sial dengan opsi strategi yang membingungkan, ditambah eksekusi pit stopnya juga lambat yang membuat Piastri kena undercut dari Russell. Tapi terlepas dari strategi, kecepatan Piastri juga ngedrop di pertengahan balapan, yang situasinya mirip seperti di Hongaria, dan ia tak bisa pertahankan posisi dari duo Ferrari. Kembali menunjukkan bahwa Piastri tidak cocok dengan mobil generasi baru dan ada masalah serius dari aspek driving style. Liam Lawson berhasil tuntaskan balapan comeback-nya bersama Red Bull dengan bawa pulang tambahan 6 poin dari finish di urutan ke-7. Bisa kendalikan RB22 yang problematik tanpa kesalahan dan dia tampil solid untuk amankan posisi sepanjang balapan. Sempat terkena penalti 10 detik karena abaikan bendera kuning, tapi itu tak berpengaruh karena jaraknya dari Nico Hülkenberg yang sangat jauh. Hasil ini sangatlah krusial bagi Lawson yang bisa jadi nilai tambah untuk membuatnya bertahan di kursi Racing Bulls tahun depan. Sementara itu rekan setimnya sekaligus pembalap tuan rumah Max Verstappen harus gagal finish pada balapan terakhir GP Belanda di Zandvoort usai insiden di lap pembuka. Melintasi bagian sirkuit yang masih basah karena hujan yang mengguyur sebelum start, Verstappen kehilangan kendali dan langsung menghantam tembok di kecepatan tinggi. Meski mobil rusak parah, tapi Verstappen untungnya tidak apa-apa tanpa cedera serius. Di posisi ke-8 ada Nico Hülkenberg yang amankan 4 poin tambahan dan lanjutkan tren positif Audi yang finish 10 besar dalam 4 balapan beruntun sejak GP Inggris. Strategi Hülkenberg bisa dibilang cukup unik karena setelah bisa naik ke posisi 9 setelah restart, dia bertahan dengan double stint ban soft di 10 besar. Sempat dikira salah strategi, tapi barisan papan tengah yang sempat tertahan oleh kereta Alex Albon dan Carlos Sainz membuat gap yang cukup besar dan bisa dimanfaatkan Hülkenberg untuk pit stop gratisan. Hülkenberg juga sempat tampilkan momen menegangkan saat dia berhasil hindari mobil Gabriel Bortoleto yang melintir tepat di depannya di lap pembuka. Sempat tertutup asap, pengalaman segudang membuat instingnya berjalan dalam pengambilan keputusan sepersekian detik untuk hindari mobil Bortoleto. Fernando Alonso yang start dari urutan 18, siapa sangka akhirnya kembali koleksi poin bagi Aston Martin dengan finish di posisi 9. Strateginya lebih ugal-ugalan lagi dengan bertahan selama 33 lap dengan ban soft di stint pertama dan eksekusi strategi satu stop untuk amankan tambahan 2 poin. Timing VSC juga datang di kondisi yang tepat untuk membantunya jaga jarak dari kejaran Pierre Gasly di akhir balapan. Meski masih banyak kendala, tapi upgrade Aston Martin bekerja dengan cukup baik secara aerodinamika dan membuat tim bisa ambil resiko strategi lebih besar demi meraih hasil maksimal. Fakta, kalau Alonso bisa meraih poin pada balapan yang cukup normal, tentu berikan angin segar bagi Aston Martin,
dan sedikit peluang untuk yakinkan Alonso supaya mau bertahan satu musim lagi. Jadi apa momen favorit kalian pada GP Belanda kemarin? Coba tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.